Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu Ibu Arista, dan yang saya banggakan, mahasiswa akuntansi kelas C. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, saya Marta Fidia Arista dengan NIM 191600235 sebagai moderator yang akan memandu forum pagi ini. Dan topik yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu mengenai inkaso. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama ada Ahmad Irfansyah dengan NIM 191600077 sebagai ketua. Dan yang kedua ada Dwi Abdul Aziz dengan NIM 191600186 sebagai sekretaris. Dan yang ketiga ada Amelia Nur Indah dengan NIM 191600027 sebagai anggota. Dan yang keempat ada Amiratul Nisfi dengan NIM 191600267 sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Yantolung dengan NIM 191600275 sebagai anggota. Adapun susunan forum yang akan kita lakukan diantaranya yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian materi dari kelompok penyaji, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Acara yang pertama yang akan kita lakukan adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan presentasinya. Yang pertama, definisi inkaso. Inkaso adalah salah satu jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu di kota berbeda. Adapun bentuk penagihan tersebut berdasarkan warkat.
yaitu dapat berupa cek, giro, wesel, dan surat utang. Inkaso juga melayani pembayaran tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau kota lain. Adapun surat berharga yang dapat diproses ini adalah wesel, cek, giro, kwitansi, dan akseptasi. Transaksi inkaso di sini adalah penagihan cek oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada dalam wilayah clearing atau kota yang berbeda. Next. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, Bank Mega Cabang Malang menerima tagihan dari Bank Mega Cabang Jakarta atas selembar cek giro nasabah Tuan Alam sebesar 100 juta. Setelah dicek dana nasabah tersebut cukup, buatlah jurnalnya. Untuk giro Tuan Alam, debit 100 juta. RAK Cabang Jakarta, kredit RP 100 juta. Soal nomor 2. Tuan Bambang, nasabah Giro Bank Omega Cabang Jakarta, menyerahkan selembar giro yang diterbitkan oleh seorang nasabah Bank Omega Cabang Bandung sebesar 45 juta rupiah untuk ditagihkan ke Cabang Bandung dan hasilnya dikreditkan ke dalam rekeningnya. Komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Pada saat menerima warkat untuk inkaso ke Cabang Bandung, Bank Omega Jakarta akan membutuhkan catatan rekening administrasi rupiah, yaitu kredit warkat inkaso terima 45 juta rupiah. Soal nomor 3. Apabila seminggu kemudian diterima berita perkawatan bahwa inkaso dinyatakan berhasil, dan untuk itu kepada nasabah ditawarkan ongkos kawat sebesar Rp10.000 oleh Bank Omega Cabang Jakarta, akan membutuhkan jenis transaksi sebagai berikut. Rekening administrasi rupiah, debit, warkat inkaso diterima sebesar Rp45 juta. Pencatatan Cabang Bank Bandung, debit, RAK Cabang Bandung, Rp45 juta. Kredit giro Tuan Bambang, Rp44.877.500. Kredit pendapatan komisi inkaso sebesar Rp112.500. Kredit pendapatan ongkos kawat sebesar Rp10.000. Selanjutnya. Nomor 4. Tuan Haris yang bukan nasabah Bank Omega Jakarta datang menyerahkan selembar cek giro sebesar 13 juta untuk ditagihkan kepada seorang nasabah Bank Omega cabang Surabaya. Apabila inkaso berhasil, ia akan datang untuk mengambil biaya secara tunai. Komisi yang diberikan sebesar 0,25% dan ongkos kawat sebesar Rp10.000. Pada saat menerima kawat, inkaso Bank Omega akan membutuhkan catatan transaksi, yaitu rekening administrasi rupiah, dengan kredit warkat inkaso sebesar Rp13.000. Pada saat inkaso berhasil, Bank Omega Cabang Jakarta akan membutuhkan rekening administrasi rupiah, yaitu debit, warkat inkaso terima sebesar Rp13 juta. Untuk jurnal yang dicatat dalam cabang Surabaya, yaitu debit, RAK Cabang Surabaya sebesar Rp13 juta. Kredit hasil inkaso yang berhasil dibayarkan sebesar Rp12.957.500. Kredit komisi sebesar Rp32.500. Ongkos sebesar Rp10.000. Selanjutnya.
Untuk slide selanjutnya, contoh soal nomor 5. Bank Omega Jakarta menerima tagihan dari Bank Omega Bandung atas selembar cek giro Tuan Ahmad sebesar Rp20.000.000. Setelah diteliti, dana nasabah tersebut cukup oleh Bank Omega Jakarta akan membutuhkan sebagai berikut. Debit giro rekening Tuan Ahmad pada kredit Rak Cabang Bandung sebesar Rp20.000.000. Untuk soal yang ke-6, Ilyas merupakan nasabah giro Bank Cabang Semarang. Ia memberikan selembar cek giro sebesar Rp95.000.000 dari seorang nasabah di Bandung untuk dipindahkan ke rekeningnya. Komisi tersebut sebesar 0,25%, maka biaya inkanso sebesar total warkat sama dengan warkat yang diterima dikurangi dengan inkanso. Warkat yang diterima sebesar Rp95.000.000, inkanso sebesar Rp95.000.000 dikali 0,25% dengan hasil Rp94.762.500. Next. Untuk soal yang ke-7, tanggal 10 Mei 2018, Bank A Semarang menerima amanah warkat inkanso atau setoran cek BG Bank A Bandung dari saudara Ani untuk diinkansokan ke Bank A Bandung. Beban saudara Ani adalah Rp100.000.000. Pada saat menerima setoran warkat, Bank A Semarang selaku bank pempraksa harus mencatat pada rekening sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2018, terjadi transaksi kredit warkat inkanso dan tagihan sebesar Rp100.000.000. Untuk soal nomor 8, pada hari yang sama, Bank Semarang A menerima konfirmasi bahwasanya inkanso untuk saudara Ali, nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif atau adanya dana. Kalau demikian, maka tugas Bank Prakarsa pertama menihilkan hasil tagihan kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau komisi inkanso yang ditentukan sebesar 0,05%. Pencatatan rekening administrasi yang terjadi pada tanggal 10 bulan Mei 2018 tercatat debit warkat inkanso disetor dan ditagih sejumlah Rp100.000.000. Nomor 9, pencatatan rekening real pada tanggal 10 bulan 5 2018 dengan rekening debit Rak Cabang Bandung sejumlah Rp100.000.000 dengan kredit giro Amir sejumlah Rp95.500.000 dan kredit komisi inkanso sebesar Rp500.000. Nomor 10, Tuan Budi telah sepakat untuk membayar beban sejumlah Rp50.000.000, sedangkan tabungan Tuan Budi
Rp30.000.000. Dari transaksi ini, maka pencatatan pada jurnal Inkanso yang masuk pada Bank A adalah pada tanggal 10 Mei 2019 dengan debit kiri Tuan Budi sebesar Rp50.000.000, debit tabungan Tuan Budi sebesar Rp20.000.000, debit giro Tuan Abror sebesar Rp30.000.000 dengan kredit rak cabang Yogyakarta sebesar Rp100.000.000. Next. 11. Tanggal 5 Mei, Bank Musi Palembang mentransfer dana sebesar Rp100.000.000 ke Bank Musi Cabang Jakarta sebagai pelimpahan likuiditas melalui BI Cabang Jakarta dengan jurnal Cabang Palembang, debit rak Cabang Jakarta sebesar Rp100.000.000 dengan kredit giro BI sebesar Rp100.000.000. 12. Tanggal 11 Juni, Bank Musi Palembang menerima amanat dari nasabah giro saudari Faisal untuk mentransfer dananya sebesar Rp300.000.000 di Bank Niaga Cabang Jakarta. Nasabah dibebankan komisi transfer sebesar Rp100.000 atas beban gironya. Maka jurnal yang dicatat oleh Bank Musi Palembang adalah debit giro Faisal sebesar Rp300.000.000 dengan kredit rak cabang Jakarta sebesar Rp300.000 dan kredit pendapatan komisi sebesar Rp100.000. Next. Untuk soal nomor 13, Bank SKT Jakarta menerima cek cabang Bandung dari nasabah giro visi dengan nilai sebesar Rp20 juta. Bank langsung menagih ke cabang Bandung dengan memberikan hak nasabah ongkos kawah sebesar Rp10.000 yang dibayar nasabah dari cabang Bandung masih ditunggu. Jurnal Bank Jakarta, debit RAR Warkat Inkaso sebesar 20 juta, kredit RAR Warkat Inkaso yang disetor sebesar 20 juta, kas di debit sebesar Rp10.000, ongkos kawat berada di kredit sebesar Rp10.000. Untuk soal nomor 14, diterima berita dari cabang Bandung bahwa cek sebesar 20 juta telah berhasil untuk keuntungan giro visi dan memperhitungkan komisi Inkaso sebesar Rp12.000. Jurnal Bank Cabang Jakarta, debit RAR Inkaso yang disetor sebesar 20 juta, kredit RAR Warkat Inkaso sebesar 20 juta, debit RAK Cabang Jakarta sebesar 20 juta, kredit rekening giro visi sebesar 19.988.000, kredit komisi Inkaso sebesar 12.000, untuk 20 juta komisi sebesar Rp19.988.000. Terima kasih. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Ya, baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Demikian forum diskusi kelompok 10. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.